Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hukum perjanjian. Di mana kelompok kami terdiri dari anggota 1 Puji Rahayu, NPM 198100251, saya sendiri Widiawati 198103117, Anistia Dewi 198103227, Sri Devi Huhadiati 1910296, Ana Laili 1910306, Siti Wardatun 2081027, Revan Milenika 198100295, Awalia Ririn 198103111. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Pengertian perikatan yaitu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam bidang harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi suatu prestasi. Sedangkan pengertian dari perjanjian yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian. Perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian juga merupakan sumber perikatan. Unsur-unsur perikatan. 1. Hubungan hukum atau legal relationship. 2. Kekayaan atau patrimonial. 3. Pihak-pihak atau parties. 4. Prestasi atau performance. Tempat pengaturan perikatan. Buku 3 KUH Perdata. Sistematika buku 3 KUH Perdata. Bagian umum. Bab 1 perikatan pada umum. Bab 2 perikatan yang timbul dari perjanjian. Bab 3 perikatan yang timbul dari undang-undang. Hapusnya perikatan. Bagian khusus. Bab 5 jual beli. Sampai bab ke-8 yaitu perdamaian. Jika ketentuan bagian umum bertentangan dengan ketentuan khusus, maka yang dipakai adalah ketentuan khusus. Sistem hukum perikatan. Sistem hukum perikatan adalah terbuka. Artinya, bahwa memberikan kemungkinan bagi setiap orang mengadakan bentuk perjanjian apapun, baik yang telah diatur dalam undang-undang, peraturan khusus maupun perjanjian baru yang belum ada ketentuannya. Contohnya perjanjian kontrakan. Sifat hukum perikatan sebagai hukum pelengkap. Jika para pihak membuat ketentuan sendiri, maka para pihak dapat mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang. Konsensual. Dengan tercapainya kata sepakat di antara para pihak, maka perjanjian tersebut telah mengikat. Obligator. Sebuah perjanjian hanya menimbulkan kewajiban saja, tidak menimbulkan hak milik. Hak milik baru berpindah atau beralih setelah dilakukannya penyerahan atau levering. Unsur-unsur perjanjian atau kontrak. Pihak-pihak 1 yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, hak dan kewajiban timbal balik, dan yang terakhir perjanjian timbal balik. Subjek hukum dalam perjanjian. Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia, badan hukum, dan badan hukum. Kemampuan dalam membuat perjanjian dengan menafsirkan pasal 1330 KUH Perdata secara a contrario atau negatif. Digolongkan orang-orang yang cakap atau bigwam-hid adalah orang-orang yang sudah dewasa dan mereka yang tidak di bawah pengampunan. Sistem hukum perjanjian dalam KUH Perdata. Sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian. Untuk mengadakan perjanjian, akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Slide berikutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Ana. Silakan. Ya, baik Mbak Widya, terima kasih. Selanjutnya yaitu asas-asas perjanjian. A. Asas konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.
Konsensus ini tidak ada bila terdapat 3 hal. Pasal 1321 KUHP Perdata, yaitu paksaan, duang, kekhilafan, dwelling, penipuan, bedrock. B. Kebebasan berkontrak adalah seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontrak. C. Pacta sunt servanda. Kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya atau mengikat. Asas-asas lain dalam standar kontrak. 1. Asas kepercayaan. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. 2. Asas kekuatan mengikat. Demikian seterusnya dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. 4. Asas persamaan hak. Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. 5. Asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikat baik. 6. Asas moral. Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat konstatreasi dari pihak debitur. 7. Asas kepatutan. Asas ini tidak dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatuhan ini di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Baik, terima kasih Mbak Ana. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Ririn. Silakan Mbak Ririn. Terima kasih Mbak Widya. Asas lain dalam standar kontrak. 8. Asas kebiasaan. Asas ini diatur pasal 1339 JO 1347 KUH Perdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. 9. Asas kepastian hukum. Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. 10. Asas itikat baik, good fight. Profesor Mr. P.L. Roy memberikan arti itikat baik adalah hukum perjanjian, bahwa kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain, seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa jilat-jilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain. Akibat perjanjian. 1. Perjanjian mengikat para pihak. 2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. 3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Terima kasih Mbak Widya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ririn, yaitu tujuan menyusun perjanjian. Tujuan menyusun perjanjian. Pertama, kepastian transaksi. Kedua, pedoman penyelesaian masalah. Ketiga, alat bukti. Syarat sahnya kontrak. Kesepakatan atau consequence atau agreement. Kecakapan berbuat menurut hukum. Objek atau hal tertentu. Kausa yang halal atau ilegal. Next, Mbak. Kesepakatan atau testament atau izin kedua belah pihak.
Syarat yang pertama, sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Ada 5 cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan 1. Bahasa yang sempurna dan tertulis. 2. Bahasa yang sempurna secara lisan. 3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna, tetapi dimengerti oleh pihak lawannya. Yang keempat, bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya. Yang kelima, diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan. Tolak ukur penyalahgunaan keadaan. Yang pertama yaitu posisi tawar pihak tidak seimbang. Kedua, salah satu pihak memiliki posisi tawar yang lemah. Ketiga, pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang independen. Keempat, pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih kuat mengetahui kondisi tersebut. Kelima, pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat menyalahgunakan posisi lawannya. Indikasi penyalahgunaan keadaan. Ada syarat-syarat perjanjian yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut. Tampak atau ternyata pihak debitor dalam keadaan atau tertekan. Apabila terdapat keadaan tidak ada pilihan lain bagi debitor selain mengikuti kemampuan kreditor. Nilai dari hasil perjanjian sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan prestasi timbal balik. Akibat hukum apabila suatu perjanjian atau kontrak tidak memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, batal demi hukum, adalah apabila kontrak atau perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif. Yang kedua, dapat dibatal, adalah apabila kontrak atau perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Yang ketiga, kontrak tidak dapat dilaksanakan, yaitu apabila tidak memenuhi syarat khusus. Misalnya, kontrak berdasarkan ketentuan harus dalam bentuk tertulis, tetapi tidak dibuat tertulis, sehingga kontrak tidak bisa dilaksanakan karena dia belum sah. Yang keempat, sanksi administratif, yaitu apabila suatu kontrak berdasarkan ketentuan diperlukan syarat tertentu. Misalnya, harus dilaporkan kepada BI khusus kontrak pinjaman swasta yang dipinjami oleh pemerintah. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dikenakan sanksi administratif. Bentuk perjanjian atau kontrak, yaitu ada 2. Yang pertama, lisan, yaitu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan cukup dengan lisan saja. Yang kedua, yaitu tulisan, yaitu akta di bawah tangan dan akta notaril atau PPAT. Jenis-jenis perjanjian. Yang pertama, perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang diwajibkan kedua belah pihak berprestasi secara imbal balik. Contohnya, yang pertama jual beli, kedua sewa menyewa, ketiga tukar menukar. Yang kedua, perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi. Contohnya yaitu perjanjian hibah dan hadiah. Yang ketiga, perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian khusus karena ditentukan sedemikian oleh undang-undang. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Yang keempat, perjanjian tak bernama, adalah perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi terdapat dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dan nama yang disesuaikan dan kebutuhan para pihak. Semisal, perjanjian kerjasama,
perjanjian pemasaran, dan perjanjian pengelolaan. 5. Perjanjian atas beban, yaitu perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum. Misalnya, X menyanggupi memberikan Y sejumlah uang jika Y menyerah atau lepaskan suatu barang tertentu kepada X. Yang keenam, perjanjian kebendaan atau psychological overcomes, yaitu perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligator. Negosiasi kontrak. Proses untuk menyerahkan dan mempertimbangkan penawaran-penawaran sampai suatu penawaran diterima. Sifat negosiasi kontrak positif, negosiasi yang kooperatif, jika para pelaku negosiasi hendak mencapai suatu kontrak yang bersifat kerjasama negatif. Yang bersifat kerjasama. Negatif, negosiasi yang kompetitif, jika para pelaku negosiasi hendak mencapai suatu perdamaian. Strategi dasar dalam teknik negosiasi, yaitu membangun kepercayaan, memenangkan komitmen, mengelola tantangan, mengkompromikan jalan keluar. Penyusunan kontrak. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam merencanakan suatu kontrak yaitu A. Judul kontrak, B. Para pihak dalam kontrak atau subjek hukum, C. Materi atau objek kontrak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, D. Hak dan kewajiban para pihak, E. Upaya hukum atau pilihan hukum yang dipilih kalau terjadi sengketa, F. Berakhirnya kontrak, G. Bentuknya kontrak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Devi. Baik, teman-teman, itu tadi adalah presentasinya. Mungkin ada pertanyaan? Saya mau bertanya Mbak Widya. Ya, Mbak Anis. Saya Anistia Dewi Mufrika. Di sini saya akan bertanya mengenai perjanjian tadi. Di slide tadi kan dijelaskan mengenai perjanjian beserta penjelasannya. Nah, di sini saya akan bertanya, mungkin bisa dicontohkan untuk studi kasus dari perjanjian dan penyelesaiannya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Anis atas pertanyaannya. Untuk jawabannya akan dijawab oleh Mbak Puji Rahayu. Baik, silakan Mbak Puji. Baik, saya akan menjawab dan menjelaskan studi kasus hukum perjanjian. Saya mengangkat studi kasus perjanjian kerjasama yang dilakukan atau dilaksanakan antara CV Saudagar sebagai pihak pertama dengan Martin Soeharli sebagai pihak kedua. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara CV Saudagar Kopi dengan Martin Soeharli merupakan jenis perjanjian tidak bernama. Bentuk kerjasama ini adalah pengelolaan dalam kegiatan usaha restoran rasio specialty coffee di Mall Ambassador, Jakarta. Isi perjanjian kedua belah pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama. Perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian kerjasama ini berisi 7 pasal sebagai berikut. Pasal pertama mengenai jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama. Pasal kedua mengenai kewajiban pihak pertama dan kedua. Pasal ketiga mengenai hak pihak pertama dan pihak kedua. Pasal keempat mengenai ruang lingkup usaha perjanjian kerjasama. Pasal kelima mengenai perubahan kontrak.
pasal ke-6 mengenai sanksi, dan pasal yang ke-7 mengenai penyelesaian perselisihan. Pola kerjasama kegiatan usaha ini dilaksanakan oleh suatu badan usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh kegiatan operasional usaha. Sedangkan pihak Martin Suharli sebagai pihak yang memenuhi pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat syahnya perjanjian. Pelaksanaan dari operasional kegiatan usaha ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 133 Tahun 2012 tentang pendaftaran usaha pariwisata. Pergub ini sebagai dasar dikeluarkannya izin usaha yang telah dipenuhi oleh para pihak dalam melangsungkan perjanjian kerjasama. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara CV Saudagar Kopi dengan Martin Suharli sudah berjalan cukup baik, walaupun masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan asas keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian. Keseimbangan ini berkaitan dengan permasalahan hak dan kewajiban para pihak dan pelaksanaan perjanjian kerjasama. Dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha permasalahan resiko, baik yang dilakukan oleh pengelola usaha maupun pemilik tempat usaha. Keadaan pemaksa ataupun overmatch tidak ada ketentuan yang mengatur. Konsekuensi tersebut membuat prestasinya untuk memberikan pembagian keuntungan kepada pihak Martin Suharli. Mengenai hubungan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini dirasakan tidak memenuhi keseimbangan terkait dengan hak dan kewajiban. Secara hukum, akibatnya perjanjian kerjasama ini dapat dibatalkan atas kesepakatan bersama atau dinyatakan batal demi hukum oleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Negosiasi merupakan jalur yang dapat ditempuh terlebih dahulu agar perjanjian kerjasama restoran ini dapat terus berjalan dan memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Saya rasa cukup penjelasan dan contoh dari hukum perjanjian yang saya jelaskan tadi. Bagaimana? Terima kasih Mbak Puji. Bagaimana Mbak Anistia? Apakah sudah cukup jelas? Halo Mbak Anistia. Puji Rahayu, bisa Baik. untuk penjelasannya sudah bisa saya terima, cukup jelas atas penjelasannya. Terima kasih. Baik, Ya, untuk singkat waktu, sebelum saya tutup presentasinya, silakan Mbak Warda untuk menyampaikan notulen presentasi pada malam hari ini. Terima kasih. Baik Mbak Widya, terima kasih. Langsung saja saya akan membacakan hasil notulen dari presentasi pada malam ini yang bertempat di ruang Zoom. Yang pertama yaitu agenda presentasi kami adalah mempresentasikan presentasi dan pembahasan studi kasus mengenai sistem hukum perikatan yang meliputi 1. Unsur-unsur perikatan, 2. Tempat pengaturan perikatan, 3. Sistem hukum perikatan, 4. Unsur-unsur perjanjian atau kontrak, 5. Subjek hukum dalam perjanjian, 6. Sistem hukum perjanjian dalam KUH Perdata, 7. Asas-asas perjanjian, 8. Asas lain dalam standar kontrak, 9. Akibat perjanjian, 10. Tujuan menyusun perjanjian, 10. Syarat sahnya kontrak, 11. Kesepakatan atau stemming atau izin kedua belah pihak, 12. Tolak ukur penyalahgunaan keadaan, 13. Indikasi penyalahgunaan keadaan, 14. Akibat hukum kepada suatu perjanjian atau kontrak tidak memenuhi persyaratan, 15. Bentuk perjanjian atau kontrak, 16. Jenis-jenis perjanjian, 17. Negosiasi kontrak, dan yang terakhir 18. Penyusunan kontrak. Yang kemudian ada pertanyaan dari Mbak Anistia Dewi dan mengenai contoh perjanjian.
dan yang dijawab oleh Mbak Puji beserta contoh kasusnya. Dan kesimpulan presentasi pada malam ini yaitu bahwa perikatan merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam bidang harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi suatu prestasi. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian, perjanjian menerbitkan perikatan, perjanjian juga merupakan sumber perikatan. Demikian notulen pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Widya. Baik, terima kasih Mbak Wardah atas notulennya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.